kebangkitan Kristus akan baik. Saya ulangi untuk kelompok oh memang para lu tuh dong, nabai para lu memangnya. Bahasa Inggris dia pakai, tidak tahu penjelasan. Tapi mungkin dari, tapi dia sudah sampai 500 jadi sampai gitu. Nah kalau dia ADC semoga dengan kebangkitan Kristus akan membangkitkan iman kita dan menguatkan iman kita kepadanya. PKB dengan PKPKB sama ya? Soalnya tadi katanya menyusun. Baik, saya ulangi untuk kelompok puji-pujian nanti. Yang pertama, Kota Grup Mamali. Yang kedua, PKPKB Jemaat Getsemani. Yang ketiga, PKPG Persekutuan Mahasiswa Kristen Pertanian atau PMKP. yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah
sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada rajaku. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu.
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Tabi ibadah lamban siman itu bunga adalah lambak kapayangan panggilan kayu kanan bunga tunduk laku mintuna di wambe di poindolan rinan yate sinuku solan asang. Kita semua berduka karena kepergian saudara kita yang kita cintai ini, Ferawati Valentina Paru, dan kita ditantang untuk memberikan yang terbaik. Doa tertinggi dalam iman Katolik adalah perayaan Ekaristi, maka kita datang bawa saudara kita ini ke hadirat Yesus seperti Yairus yang memohon karunia terbaik, yakni kehidupan bagi anak yang dicintainya, agar kita layak dan pantas berdoa di hadirat Allah bagi keselamatan kekal saudara kita ini. Mari pertama-tama kita mohon ampun atas salah dan dosanya, juga salah dan dosa kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat umat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya kepada kehidupan mulia. Saudari kami, Ferawati Valentina Paru, yang meninggal ini telah percaya kepada putramu. Maka kami berdoa dan berharap semoga ia bangkit dan berbahagia bersama Kristus putramu, yang adalah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita buka hati bagi sabda dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambil diri. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dari Stensilan nomor 13. Tenang-tenang mendayu di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan
datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal dijamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut masuk, berangkalkan tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti ini, ketika saya masih melayani di Toraja, saya banyak bertanya kepada diri saya, apa tibatuanan nakaran kuanta lang ya inang yate kematon konti. Kalau kita masuk sosial sangga uang itu misa tongkonan denpa hubungan kekeluargaan budak ya. Maneta ya, misa instansi kutandai to ya muanena dan seterusnya. Ini level makhluk ya sosial, dan kita semua dipanggil untuk saling memperhatikan dalam level ini. Apa yang dilakukan oleh Yairus sebagai pastor, saya saksikan itu dilakukan oleh Bengkira sudah sampaikan. Pak Ibu sudah tahu bahasa Toraja sedikit kan? Ya. Saya sementara belajar bahasa lagi ke kami Toraja, jadi buku baik pasti makan buku kan? Ya. Jadi harus pemelada, ya. Dan persis karena Pak Edi itu sudah berjanji, ya berjanji di depan altar Tuhan, setia dalam untung dan malang, setia dalam untung dan malang. Dan persis ketika almarhumah ini sakit, Pak Edi mengusahakan doa, ya memanggil teman-teman, juga memanggil saya, Pastor Martinus, dan beberapa pastor yang lain untuk mendoakan. Ketika Tuhan menentukan lain, kita manusia hanya bisa bermohon. Banyak yang bertanya kepada saya, kan dia tuh kapotongan anta tosarani, keden tahu bunuh diri, wah tak enak bisa dipersambayani. Jadi ya baru-baru dan umat misa ya TM tomatis sek ya itu melompat dari rumah tingkat berapa itu pasti tewas dengan sukses. Jadi nakutanai tuh umat. Jadi umpama susi teh pastor lah dipersambayani. Ya tuh tugas tadi persambayani. Na terima sia tuh uang matua. Wata ikutan dai. Tanya na hakim. Lakukan dayora urusan na puang matua na tarima kurisma kay na tarima na tawana mo to itu ya tuh tugas tak pasambayani itu susi ra ko to na susi to itu ambil ida usino kusolanasan ya pasti selalu bertentangan dengan Yesus. Tetapi begitu anaknya mati, dia tidak punya pilihan. Yang bisa membangkitkan orang mati itu Yesus, dan itu dilakukannya 3 kali. Lukas 7 dia membangkitkan anak muda di kota Nain. Lukas 8
anaknya Yairus ini. Dan Yohanes 11 dia membangkitkan Lazarus. Di akhir semua Injil, Yesus bangkit. Kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan kita. Artinya, yang mampu mengalahkan kematian adalah Yesus. Dan hanya satu yang mampu memberi hidup dan mengambil hidup itu adalah Allah. Dengan mendatangi Yesus, Yairus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ini keluar dari jalur iman yang mana solanasan yaitu karampuan tania mau karampuan sebagai manusia sosial, tetapi kita datang sebagai manusia beriman, manusia yang percaya kepada Kristus yang mampu memberikan kehidupan baru bagi saudari kita Ferawati Valentina. Keluarga sejatinya berduka, iya. Tetapi di atas semua duka itu, duka terbesar adalah kehilangan hidup dari saudari kita, Ferawati Valentina. Maka kita datang sejatinya bukan hanya menghibur keluarga, tetapi kita datang memang untuk memberikan dan meminta kehidupan dari Yesus bagi saudari kita ini. Terakhir, saya mau bagikan sebagai insan Toraja. Yaitu kita Toraja, biasanya kita punya cinta itu datang terlambat. Cinta yang terlambat. Male pimenboko tu sang maneta abba tu sang baineta na maneta su tu sengta. Maneta su tu sengta. Tom na tu pa. Ditoi susina limanna pongti ku joluran te paho. Ditoi susite di paralu itu using lah dia len pedampi dah ako pa ton na mali memboko langsung nabungka tu liman na pun saya banyak kali bertanya te pengorbanan te para katuulalan na. Kalau kita manusia Kristiani tu dolo memang paralu tu terong nabay paralu memangnya sama kita ay gitu no tu terong nabay tayo namin tama puya tu paamberanta paindoranta jujur kita jadi saya kadang-kadang bertanya-tanya dalam hati sahalan itu nah ini panggilan untuk kita, kesarani kita. Ambil Indo kusino kusolanasan. Kenapa saya katakan tadi, itu Pak Edi sudah setia dalam untung dan malu dan memberikan yang terbaik. Ketika Ibu Ferawati ini masih hidup, semua dikorbankan bagi keselamatannya, memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu apa? Yang untuk pasambayananta, yang untuk kepasrahanta, lakukan Yesus seperti kepala rumah ibadat. Seorang Yairus yang tahu tumpangkanlah tanah atasnya supaya ia hidup, dan persis ini usaha terbaik yang bisa kita berikan. Katongkonan sebagai manusia beriman yang datang sungguh-sungguh berdoa bagi keselamatan kekal saudari kita Ferawati Valentina baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita doakan kami dalam menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal
dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohonanmu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudari kami ini berkat kerahiman-Mu Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya. Engkau terima kembali dalam pangkuan-Mu dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kita lanjutkan dengan persembahan. Dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu yang kami cintai, Berawati Valentina Baru, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bagikanlah damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudariku yang menerimanya, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Ibu, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, yang dibolehkan untuk menerima komuni adalah yang beragama Katolik dan dipraktis secara Katolik dan tidak memiliki halangan kanoni. Terima kasih yang tidak beragama Katolik, kami harap untuk tetap duduk di tempat. Kita menyanyi dari silsilah nomor 4. Oh
Marilah berdoa di garis ini. Kami telah Engkau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami, khususnya keluarga, dalam meneruskan persiaran kami di dunia ini. Herawati Valentina baru,
yang telah Engkau panggil menghadap-Mu ini, anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan kekal kepadanya. Persatukanlah dia dalam jajaran para kudus-Mu, dan kelak persatukanlah kami dalam kemuliaan abadi bersama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama-Mu. Semoga Allah Bapa yang menciptakan dan mengasihi saudara memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara akan kehidupan kekal meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Amin. Saudariku, Herawati Valentina Baru, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga engkau dan semua saudara yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku sekalian, perayaan Ekaristi dirakakan bagi saudari kita Herawati Valentina Baru sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita melanjutkan doa-doa kita bagi keselamatan kekalnya. Amin. Lagu berikut Sensilan nomor 17. Kita menyanyi ayat 1 dan 3. Ungkapan belasungkawa dari kerukunan-kerukunan, yaitu yang tergabung dalam satu kelompok nanti, kerukunan Samtikawan, kerukunan Sesean, himpunan keluarga Suluk Sibidang, himpunan Salumaiting, kerukunan Salumaiting, kerukunan Sambua Buntulogo, kerukunan Kepala Pitu. Untuk keenam kerukunan ini nanti akan diwakili oleh Bapak Agustinus Rampetasa SD. Beliau ini Ketua Kerukunan Sesian. PUKA, Persekutuan Umat Katolik Toraja, dan Depas Santo Clemens nanti ini akan diwakili oleh Bapak Widya Arung Raya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat suami, anak, dan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, yang saya hormati Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, Pastor yang
malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum MTI Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Umum Kastor Kota Kendari, yang saya hormati, berkenan dan berkatnya lah kita dapat hadir di tempat ini untuk kita berbagi duka dan memberikan dukungan moral kepada almarhumah yang ingin saya sebut namanya Ibu Kerawati Valentina Baru SPMB. Malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati segenap keluarga yang berduka, yang kami hormati Bapak Pastor, para frater, para suster, para pendeta, para pengurus, para penatua dari berbagai denominasi gereja yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Kastor dan seluruh pengurus cabang Kastor seluruh Kota Kendari yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para pengurus dan ketua-ketua kerukunan keluarga yang hadir pada saat ini. Dan yang terkasih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebagai orang muda saya sedikit ingin flashback untuk saudara kami Edi yang membentuk ikatan keluarga, salah satu asimilasi antara orang muda dengan orang Toraja, yang kebetulan dari sejak awal menikah saya ikut mengurus mereka, dan menurut saya menjadi kebanggaan salah satu ikatan muda dengan Toraja yang cukup menyedot banyak perhatian sebagaimana kita saksikan pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mewakili seluruh orang muda di Kota Kendari, kami ingin menyampaikan duka yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi di tengah keluarga ini. Kami tahu Pak Edi bersama dengan keluarga dalam beberapa waktu dalam pergulatan menghadapi sakit almarhumah ini harus bergulat dengan segala macam keadaan sampai dengan akhirnya almarhumah harus berpulang juga. Namun saya percaya kita semua yang berkumpul tetap meyakini bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu, mewakili keluarga dari Muna, saya berharap semoga Pak Edi dan anak-anak, Oma dan seluruh keluarga tidak larut dalam situasi ini, dan semoga tetap bangkit kembali untuk menata kehidupan yang baru di hari-hari yang akan datang. Segenap keluarga yang berduka cita karena kepergian orang yang terkasih yang kami kasihi, suami tercinta dari almarhumah Bapak Edi Silverius, anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunda yang tercinta, orang tua dari almarhumah Ibu Esther Baru, saudara-saudara dari almarhumah yang kami kasihi, yang members senior frame Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya,
yang kami hormati Pastor Paroki, Suster, dan segenap umat Katolik yang hadir di pelataran duka cita malam hari ini, bahkan yang malam hari ini akan mengambil bagian dalam misa. Serta kita semua, Bapak Ibu, sedang berkawan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam hal ini. Saya selaku sekretaris pengurus cabang perkumpulan senior GMKI Kota Kendari untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang dalam atas terpanggilnya salah seorang dari senior members GMKI, yaitu almarhumah yang terhormat kami sebutkan namanya Ibu Ferawati Valentina Baru SPMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bonggelo. Terima kasih. Yang terkasih, rumpun keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini, yang kami kasihi Bapak Pastor, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja, Bapak Praker, Suster, dan tokoh-tokoh agama lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat para sesepuh, orang-orang tua kami di kantor Kota Kendari, baik Dewan Pembina maupun Dewan Pertimbangan, Ketua Kerukunan, pengurus kantor, yang menghormati rekan-rekan pengurus GMKI senior, yang kami hormati adik-adik kami pengurus GMKI Kota Kendari, yang kami hormati keluarga Toraja Katolik, saya lupa atas singkatannya, Pukat yang pakai pangkat ikan ya. Oh Jawa, dia Jawa manusia. Waktu itu ya. Dan Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, dan juga buat keluargaku yang Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sebenarnya banyak hal yang disampaikan karena saya dibisik kayak pompa paling kurang 4 berturut-turut, itu paling 4 pompa. Nah, olehnya itu inilah diramu oleh rekan-rekan pengurus dan panitia bahwa dengan cara begini. Nah, saya sekretaris wilayah 6, jangan melihat berapa nilainya, tapi itulah nilai kebersamaan orang Toraja dalam kedukaan kita pada malam hari ini, kiranya diterima. Saya persilakan. Demikianlah dari kami, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonggelo. Saudari-saudara teristimewa, keluarga besar almarhumah Ibu Ferawati Valentina Baru SPMP yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom istri tercinta Ibu almarhumah Ferawati Valentina. Tentunya kita sama-sama sontak mengucapkan turut berduka cita. Kita sama-sama berduka karena kita tentunya sebagai satu keluarga, kita sama-sama kehilangan saudara, rekan, orang tua. Itu sendiri tentunya ada pun harapan. Di sana ada kata duka dan ada pun harapan. Sebagai umat yang beriman, tentunya kita sama-sama yakin dan percaya
bahwa setiap orang yang menyiapkan rumahnya di surga, dan kita semua yakin dan percaya bahwa setiap orang yang meninggal dalam Tuhan akan mendapatkan tempat seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Untuk itu kepada seluruh keluarga besar penyampaian ucapan terima kasih yang mewakili keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Simon Pongrato. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi adalah kotoran potong-potong siman laku terampo makhluk makanimbong lan potong malimbong terampo sikamami sipakatana terampo malimbong itu makanimbong dana sidang pertemuan yang kami hormati istri, suami, orang tua, saudara, dan seluruh rumpun keluarga berusaha untuk mencari kesembuhan lewat pengobatan dan dengan Kota Kendari dan juga dari gereja Getsemani Kendari dan seluruh kerabat ikut mendoakan almarhumah. Melalui kesempatan ini izinkan kami dari keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permohonan maaf. Walaupun acara ini akan masih berlangsung setelah ibadah ini, bahkan sampai besok dan sampai pulang dari pemakaman. Tetapi karena padatnya kegiatan dari gereja, oleh sebab itu dari gereja meminta untuk menyampaikan ucapan terima kasih keluarga dari keluarga. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan puji-pujian melalui paduan suara, vokal grup, dan bahkan kembali bisa sampaikan doa-doa untuk penghiburan pada keluarga di tempat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Kadia bersama aparat dan bahkan juga dari pihak keamanan yang ikut memberikan pengamanan, memberikan izin selama beberapa malam setelah terjadi peristiwa kematian ini. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kelompok Pak Badong yang walaupun sebentar kita masih akan lanjut, yang sudah menyampaikan puji-pujian lewat budaya Pak Badong. Selamat untuk kakendek Pak Budian Langan Tuang Matua. Dan sekali lagi kepada Bapak Pastor dan Rukun dari Gereja Katolik Kendari, besok kami masih mengharapkan untuk pelayanan pelepasan jenazah dan renovasi Gereja Getsemani
Yang kedua kerukunan pada pintu, ketiga kerukunan sesean, keempat kerukunan samulanting, ya. Yang kelima kerukunan sangkitalaan, yang keenam kerukunan sangguan buntu lombok, dan yang ketujuh kerukunan sulu Cibinang, 8 kerukunan Muna, 9 Katolik. kerukunan gereja Renang, 100 dan tengah. Halo? 100 pembisan urunnya dari dalam rumah 200 dari sebelah timur. Dua setengah, ada 2,5. Halo? Dari utara, tengah, timur, barat, selatan, 100 dari selatan. Mereka akan menjam kita melalui makan malam. Sebelumnya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Frater Efren. Kepada Frater kami persilakan. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh dalam hidup kami. Kudusnya rahmat kasih yang boleh kami terima demi mempersembahkan arwah dan saudara kami yang kami doakan pada kesempatan ini, dan keluarga pada malam hari ini telah menyediakan kami bukti cintamu berupa makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, kami mohon semoga Engkau memberkati hidangan ini dan memberkati kami semua yang akan menyantapnya. Semoga dari dalamnya kami boleh memperoleh kesehatan dan juga semangat dalam menjalankan Shalom. SSC, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.